Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah optimasi dengan uji titik pojok. Nah, masalah optimasi ini biasanya dia berbentuk soal cerita seperti ini. Nah, masalah optimasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah masalah maksimum dan yang kedua adalah masalah minimum. Supaya lebih jelasnya, langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Nah, misalkan sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat dengan menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu mempunyai persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula 10 kg. Setiap satu adonan roti basah dapat memberikan keuntungan sebesar Rp75.000 dan setiap roti kering keuntungannya adalah Rp60.000. Nah, berapakah banyak adonan roti basah dan roti kering yang dapat dibuat oleh ibu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal? Untuk menyelesaikan permasalahan berikut, maka kita akan memisalkan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua komponen. Yang pertama adalah komponen roti basah dan roti kering, dan yang kedua adalah komponen tepung dan gula. Nah, sekarang kita akan memisalkan X dan Y-nya. Yang akan kita misalkan apakah yang roti atau bahan pembuatnya. Nah, kita bisa melihat dari pertanyaannya atau kata kuncinya. Kita cari dari kata kuncinya. Di sini kan berapa banyak adonan roti basah dan roti kering yang dapat dibuat ibu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kita lihat kalimat sebelumnya. Di sini keuntungan maksimal. Kita lihat kalimat sebelumnya. Setiap satu adonan roti basah dapat memberikan keuntungan. Berarti kan roti basah dan roti kering. Karena di sini setiap satu adonan roti basah keuntungannya sekian dan roti kering keuntungannya sekian. Maka X dan Y-nya adalah roti basah dan roti kering. Nah, maka langsung saja kita tulis permisalannya. Misalkan X-nya merupakan banyak atau jumlah juga boleh, banyak roti basah dan Y-nya adalah banyak roti kering. Langkah selanjutnya, kita buat tabel supaya soal ini bisa terbaca dengan mudah. Kita buat tabel dulu. Nih. Ini misalkan dia X-nya. Kemudian ini Y. Kemudian ini nanti untuk tanda pertidaksamaannya ya. Dan ini persediaan. Nah, di sini tadi ada sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula maksud saya. Kalau ini X-nya merupakan roti basah dan Y-nya adalah roti kering, maka yang di sini adalah tepung dan gula. Nah, tepungnya kita lihat. Kalau dia roti basah 2 kg tepung, di sini kita tulis 2 dan 2 kg gula. Ini juga kita tulis 2. Nah, selanjutnya, sedangkan sebuah adonan roti kering berarti Y di sini nanti, dibuat dengan menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula, berarti 1 tepung, 2 gula. Nah, ibu mempunyai persediaan tepung sebanyak 6 kilo dan gula 10 kilo, berarti ini 6, ini 10. Nah, tandanya dia apa? Kalau persediaan berarti dia mungkin lebih dari 6 atau dia harus kurang dari 6. Kita punya persediaan, kita akan membuat suatu roti. Nah, bahannya kita lebih atau kurang berarti? Tepat sekali kurang, karena dia maksimalnya kita bisa menggunakan 6 kg tepung dan hanya 10 kg gula. Berarti ini kurang dari
sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Nah, dan yang terakhir adalah keuntungan. Di sini keuntungannya 75.000. Ini saya panjangkan dulu. Sini saya tulis X, Y ya. Ditulis keuntungan juga boleh. Ini berarti kalau roti keringnya 75.000. Kemudian roti basahnya yang 75.000, maaf. Roti keringnya adalah 60.000. Nah, setelah tabelnya sudah jadi, maka kita bisa mengubahnya menjadi fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, dari tabel ini berarti bisa kita tuliskan fungsi kendalanya dulu. Di sini fungsi kendala. Di sini ada 2x dan 1y, berarti 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua ada 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Nah, untuk yang nomor 2 ini bisa kita sederhanakan. Karena ini 2x, 2y, ini 10, maka semua ruas kan bisa kita bagi dengan 2. Maka bisa juga kita tulis x ditambah y kurang dari sama dengan 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, karena ini kita membicarakan banyaknya jumlah suatu barang, maka jangan lupa kita tuliskan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 karena jumlah tidak mungkin negatif. Nah, selanjutnya kita tulis fungsi tujuan. Jadi fungsi kendala, ini fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah ini, yang x, y. Maka di sini kita tuliskan f x, y sama dengan 75.000 x ditambah 60.000 y. Jangan lupa karena tadi ini ibu menginginkan keuntungan yang maksimum, maka dia fungsi tujuannya adalah maksimum. Sini kita beri keterangan maksimum. Setelah kita menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear berikut. Nah, caranya masih ingat ya? Kita gambarkan satu persatu pada koordinat x dan y. Sehingga kita menentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Sini misalkan tadi ada 2x plus y sama dengan 6. Kita buat tabel x, y-nya. Jika x-nya 0, maka di sini kita tutup, maka y-nya adalah benar sekali 6. Jika y-nya 0, ini kita tutup, maka x-nya adalah 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Nah, ini nanti koordinatnya adalah 0,6 dan 3,0. Yang kedua, kita tuliskan ini x plus y kurang dari sama dengan 5. Tadi yang pertama, ini yang kedua. X plus y sama dengan 5. Tabel x dan tabel y. Nah, karena ini sudah berbentuk x dan y, kita tulis kalau x-nya 0, kita tutup, y-nya adalah 5. Kalau y-nya yang 0, y-nya kita tutup, x-nya adalah 5. Sehingga di sini koordinatnya adalah 0,5 dan 5,0. Ingat ya, menulis koordinat, saya ulangi lagi, atas bawah, atas bawah.
Langkah selanjutnya kita akan menggambarkan kedua garis ini. Sini. Tuh Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 1. Sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 6 juga. Ini dia sumbu X, ini sumbu Y. Nah, setelah itu kita gambarkan satu-satu. Misal yang paling atas saya beri warna biru. Saya gambar dengan biru. Di sini tadi, ya berarti ada 0,6, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 0,6 dan yang satu adalah 3,0, 1, 2, 3 di sini. 3. Selanjutnya kita tarik garis. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat yang kedua. Yang kedua saya beri warna hijau. 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 ini. 5,0 ya. Nih. Ini juga 5. Kita tarik garis. Selanjutnya kita tentukan DHP-nya. Ingat ya, kita akan menguji titik. Uji titiknya berapa? Benar sekali, uji titik 0,0. Sini ada 0. Kita masuk ke yang pertama ini. Kita uji titik 0,0 di sini berarti kan ada 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kita substitusikan 0,0 berarti ruas kiri kan 0. Nah, berarti seperti ini. 0 kurang dari sama dengan 6. Pernyataan ini benar atau salah? Oke, benar. Pernyataannya dia benar. Karena dia benar, maka kalau dia pernyataannya benar, 0 kan di sini. Dia berada di sebelah kiri garis berwarna biru. Pernyataannya benar, maka dia DHP atau bukan? Oke, dia merupakan DHP. Karena dia DHP, maka kita biarkan bersih. Dan yang sebaliknya kita arsir. Nah, selanjutnya kita ganti uji titik yang berwarna hijau ini. Berarti di sini ada x plus y kurang dari sama dengan 5. Kita uji titik 0,0 berarti di sini 0 kurang dari sama dengan 5. Pernyataan ini benar atau salah? Tentu saja benar. Nah, karena 0,0 ini benar, 0,0 ada di sebelah kiri garis hijau, maka yang merupakan DHP yang sebelah kiri atau kanan? Tepat sekali, karena 0,0 ada di kiri, yang merupakan DHP adalah di sebelah kiri. Maka kita biarkan saja bersih, dan yang kanan kita arsir. Saya ulangi kesepakatan kita bahwa kalau DHP kita biarkan bersih, dan yang bukan DHP kita arsir. Nah, yang terakhir adalah X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Berarti X lebih dari 0, dia berarti di sebelah kanan atau sebelah kiri sumbu Y? Di sebelah kanan, berarti yang kita arsir yang kiri. Dan yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan 0. Berarti dia di sebelah atas atau bawah? Oke, Y lebih dari sama dengan 0 adalah yang daerah atas. Maka yang kita arsir yang bawah, karena dia bukan merupakan DHP. Nih, sehingga kita bisa menentukan DHP-nya yang bersih ini. Saya tuliskan DHP.
Setelah kita menemukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya, maka selanjutnya kita akan menentukan titik pojok yang membatasi daerah himpunan penyelesaian berikut ini. Kenapa kita menggunakan titik pojok atau kita mencari titik pojok? Karena tadi kan kita mau menyelesaikan masalah optimasi dengan menggunakan uji titik pojok. Tentu saja kita membutuhkan titik pojok yang membatasi DHP berikut. Di sini titik pojoknya yang membatasi kan ada ini 0,0. Kemudian di sini ada 3,0. Kemudian ini ada 0,5 dan terakhir yang sebelah sini. Sebelah sini kan kita tidak tahu titiknya berapa. Nah, inilah yang akan kita cari. Untuk menentukan titik ini yang belum diketahui, maka kita lihat dulu titik ini terbuat dari garis mana. Ternyata dia ini merupakan perpotongan dari garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna hijau. Nah, garis yang berwarna biru tadi persamaannya kan ini. Nah, saya garis dulu ini persamaannya, garis yang berwarna biru. Sementara garis yang berwarna hijau kan yang bawah ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan titik ini dengan cara kita eliminasi kedua garis berikut. Nah, kita tuliskan di sini. Garis yang berwarna biru kita tulis dulu ada 2x ditambah y sama dengan 6. Kemudian garis yang berwarna hijau adalah x plus y sama dengan 5. Nah, ini kita eliminasi. Eliminasi artinya kita menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini kan ada y dan y, maka langsung saja kita kurangi. Berarti 2x dikurangi x hasilnya x. Sementara y dikurangi y kan habis. Berarti sama dengan 6 dikurangi 5 adalah 1. Selanjutnya kita menentukan nilai dari y. 1 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan berikut ini. Misalkan saya memilih yang paling gampang itu yang bawah karena dia x plus y bentuknya. Nah, saya pilih nih. Berarti dia x-nya kita ganti 1. Atau saya tulis dulu x plus y sama dengan 5. X-nya saya ganti 1 karena ini tadi ketemu 1. Ditambah y sama dengan 5. Maka y sama dengan 5 dikurangi 1 kan. Karena dia pindah ruas. Maka 5 dikurangi 1 adalah 4. Nah, sehingga didapatkan titik koordinat antara perpotongan garis biru dan garis hijau, maksud saya koordinatnya adalah 1,4. Selanjutnya kita tulis titik pojok yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Kita buat tabel saja supaya lebih jelas. Nah, di sini tadi ini ya, ada titik 3,0 kita tulis 3,0. Kemudian yang kedua ini, titik ini berarti perpotongannya ya, ini tadi ada titik 1,4. Dan yang terakhir adalah ini 0,5. Nih titiknya kita tulis x, y. Kemudian ini kita isikan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi kan ini fx, y. Fx, y sama dengan 75.000 x ditambah 60.000 y. Nah, ini kan kita mempunyai 3 buah titik, ada 3,0, 1,4, dan 0,5. Kita substitusikan masing-masing titik ini ke dalam fungsi tujuannya. Ini kan artinya yang depan dia adalah x, yang belakang adalah y. Maka nanti ini kita substitusikan satu persatu. 75.000 kita kalikan 3, hasilnya adalah 225.000. Kita tulis di sini 225.000.
Nah, sementara 0 dikalikan 60.000 hasilnya 0, maka titik 3,0 dia bernilai 225.000. Yang kedua, di sini ada titik 1,4. Berarti 1 ini kita substitusikan ke X, 1 kali 75.000 berarti 75.000 ditambah 4 kita substitusikan ke Y, berarti 60.000 dikalikan dengan 4 adalah 240.000. Nah, kita jumlahkan, hasilnya adalah 315.000 rupiah. Nah, supaya tidak bingung, ini saya tambah saja, tambah 0, maka hasilnya 225.000. Nih. Dan yang terakhir, 0 dikalikan 75.000 adalah 0, ditambah 5 dikalikan 60.000 adalah 300.000. Maka hasilnya adalah 0 ditambah 300.000 adalah 300.000. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Ada 225.000, 315.000, dan 300.000. Ini adalah keuntungan yang akan Ibu peroleh. Nah, tadi yang diharapkan Ibu kan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nih, kita lihat fungsi tujuannya. Dia ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum. Sehingga kalian cari yang keuntungan yang paling besar, dia berada di titik mana. Di sini ada 225, 315, dan 300. Otomatis yang paling besar adalah ini. Keuntungannya adalah 315. Nah, 315 dia berada di titik 1,4. Ya kan? Ini saya kotai. Nah, tadi yang ditanyakan kan bukan keuntungan maksimum yang diperoleh Ibu. Kalau pertanyaannya keuntungan maksimum yang diperoleh Ibu, berarti cukup kalian jawab dengan 315.000. Namun, pernyataannya tadi adalah berapa banyak adonan roti basah dan roti kering yang harus dibuat Ibu supaya keuntungannya dia maksimal. Nah, maka di sini kalian tulis titiknya ini. Kalian lihat titiknya ini terlebih dahulu. Di sini X-nya 1, Y-nya 4. Sementara tadi X merupakan roti basah. Banyaknya roti basah. Berarti di sini kalian tulis terlebih dulu banyak roti basah. Kan dia X berarti roti basah. Berarti banyaknya adalah 1. Dan banyaknya roti kering adalah ini 4. Nah, sehingga dengan komposisi Ibu membuat roti basah sebanyak 1 dan roti kering sebanyak 4, Ibu akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, yang terakhir kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, supaya Ibu mendapatkan keuntungan maksimum, Ibu harus membuat 1 roti basah dan 4 roti kering. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Jadi kalian harus memperhatikan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya adalah keuntungan maksimum, maka sekali lagi saya ulangi, yang kalian tuliskan cukup yang keuntungan paling besar saja, yaitu 315.000 ini. Namun, jika yang ditanyakan adalah komposisi jumlah rotinya, maka yang kalian tulis adalah ini. Nah, begitu juga, ini tadi kan contoh yang dia merupakan permasalahan maksimum. Kalau dia permasalahan minimum, sama juga. Kalian cari saja yang paling kecil nilainya. Misalkan kalau mendapatkan keuntungan yang paling sedikit,
Berarti kalian cari yang paling sedikit mana, 225, 315 apa 300? Oh, ternyata 225. Berarti kalau dia di sini adalah fungsi tujuannya minimum, kalian tuliskan yang paling kecil. Nih, yang atas. Namun kalau dia maksimum, maka tulislah yang paling besar. Itu ya. Nah, kesimpulannya, untuk menentukan penyelesaian dari suatu permasalahan optimasi dengan menggunakan uji titik pojok, langkah pertama yang kita lakukan, kita susun dulu atau kita buat permisalan terlebih dahulu. X-nya apa, Y-nya apa, kita lihat di kata kuncinya, yaitu pada pertanyaannya. Setelah itu kalian ubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk tabel supaya lebih mudah nanti saat membacanya. Setelah menjadi bentuk tabel, kalian tuliskan fungsi kendalanya. Setelah mendapatkan fungsi kendala, kalian tulis fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini dia biasanya seperti tadi di soal, ini kan dia merupakan keuntungannya berapa. Nah, itu biasanya fungsi tujuan. Tujuannya apa? Oh, mendapatkan keuntungan. Nah, berarti dia itu fungsi tujuan. Nih, biasanya ditulis yang paling bawah. Kita tulis yang paling bawah ini. Jangan lupa juga kalian tuliskan permasalahannya. Dia permasalahannya menentukan nilai maksimumnya atau nilai minimumnya. Setelah itu kita menentukan DHP. Menentukan DHP, otomatis kita harus menggambar menggambar garisnya. Kita ambil pertidaksamaannya, kita ubah ke dalam persamaan, lalu kalian cari titik koordinatnya, nih, dengan bantuan tabel X dan Y. Nah, setelah kalian mendapatkan titik koordinat, kalian gambar garisnya ke dalam sumbu X dan Y. Selanjutnya, setelah kalian gambar garisnya, kalian tentukan DHP-nya dengan menggunakan uji titik. Uji titiknya ini, saya tulis di sini tadi. Nah, uji titik, jika dia merupakan DHP, maka biarkan daerah itu bersih. Dan jika dia tidak merupakan DHP, maka kalian arsir. Nah, kalau kalian belum jelas mengenai cara menentukan DHP, kalian bisa melihat pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kalian menentukan DHP atau DHP-nya sudah ketemu, kalian tentukan dulu titik pojoknya. Nah, ini titik pojoknya ada 1, 2, 3 karena DHP-nya di sini. Nih, DHP-nya kan di sini, maka titik pojoknya ini 1, 2, 3. Misalkan DHP-nya kok dia yang di sisi ini, maka titik pojoknya ini 1, 2, 3. Itu ya, 1, 2, 3. Misalkan DHP-nya kok yang ada di sini, maka titik pojoknya ya ini 1, 2, 3. Itu ya. Jadi titik pojok itu adalah yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Itu. Nah, selanjutnya setelah kalian menentukan titik pojok, kalian lihat dulu titik pojoknya ini kan diketahui, ini juga diketahui. Nah, ini yang merupakan perpotongan antara dua garis kan belum tahu ini titiknya berapa. Nah, kalian cari titik ini dengan cara eliminasi. Titik ini merupakan perpotongan antara garis apa dan garis apa. Ternyata dari garis biru dan garis hijau. Kalian lihat persamaan garis birunya ini, persamaan garis hijaunya yang sebelah bawah ini. Nah, dua garis ini kalian eliminasi. Nih, ketemu yang bawah ini. Sehingga mendapatkan titik 1,4. Setelah itu kalian tulis ini, kalian cari keuntungannya, kalian buat tabel, yang atas ini kalian isikan dengan fungsi tujuannya, kita ambil dari sini. Nah, yang sebelah sini adalah titik pojoknya, berarti ini 1, 2, 3, dan yang ini adalah hasil keuntungan yang akan diperoleh. Nah, setelah itu kalian lihat saja di soal yang diinginkan, dia maksimum atau minimum. Jika maksimum, kalian pilih nilai yang paling tinggi. Dan jika minimum, kalian pilih nilai yang paling rendah. Setelah semuanya kalian tentukan, jangan lupa kalian harus menuliskan kesimpulan dari soal tersebut. Ini kesimpulan sangat penting untuk dituliskan. Gitu ya. Nah, oke. Misalkan kalian belum jelas mengenai bagaimana cara menentukan DHP, kemudian bagaimana cara untuk menentukan
model matematika, kalian bisa melihat ke video sebelumnya terlebih dahulu, baru kalian lanjut ke video ini. Gitu ya. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai menyelesaikan masalah optimasi dengan uji titik pojok. Jika kalian paham dengan penjelasan dari saya dan jika penjelasan saya ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.